Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tabik pun. Ia pun. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu bersama kami. Saya masih berada di Gua Maria, Paroki Ratu Damai, Teluk Betung. Nah Bapak Ibu, seperti yang telah saya jelaskan pada tayangan kami yang sebelumnya, bahwa kita akan berbicara tentang kelompok-kelompok doa yang ada di Paroki Ratu Damai ini. Maka kesempatan kali ini PDKK Santa Teresia Teluk Betung bersama kami. Dan kebetulan hadir di sebelah saya seorang bapak yang juga merupakan ketua dari PDKK Santa Teresia Teluk Betung ini. Maka kita akan menyapa beliau dan kita akan bertanya jawab selama beberapa menit dengan beliau. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi. Iya, bagaimana, sehat? Sehat. Keluarga sehat? Sehat. Tetap semangat? Tetap semangat. Terima kasih. Nah Pak Yudi, tadi di awal saya katakan kita akan berbicara tentang PDKK Santa Teresia. Benar. Sebelumnya saya mau bertanya, ini kalau Yudi itu pendek ya namanya, pasti ada nama lengkapnya apa Pak? Karena kita tahu nama Yudi itu banyak. Yudi yang ganteng, Yudi yang handsome, yang ini Yudi yang ganteng. Pak Yudi, nama lengkapnya apa? Michael Yudi Susanto. Michael Yudi Susanto. Nah, terima kasih Pak Yudi. Tadi saya katakan PDKK. Apa sih Pak singkatan dari PDKK itu? PDKK merupakan singkatan dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Iya, PDKK merupakan singkatan dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Nah Bapak Ibu, persekutuan doa banyak kita dengar. Saudara-saudari kita juga memakai istilah atau nama persekutuan doa. Tapi ini ada tambahannya, persekutuan doa karismatik itu pun banyak. Tetapi yang menjadi ciri khas K yang di belakang, yaitu Katolik. PDKK, Persekutuan Doa Katolik. Sehingga persekutuan doa ini benar-benar menjadi kekayaan gereja Katolik, dan menurut hukum dan koridor juga tatanan dari gereja Katolik. Maka kita akan bertanya lebih lanjut dengan Pak Yudi. PDKK Santa Teresia Teluk Betung itu kapan berdiri sih Pak? Baik Ibu Cucu, akan saya infokan sedikit mengenai sejarah dari Persekutuan Doa Katolik kita, Karismatik Katolik di Teluk Betung. Iya. PDKK Santa Teresia berdiri sejak era tahun 80-an. Iya. Salah satu daripada pengurus dan timnya adalah almarhum Pak Pius. Setelah itu di era tahun 2000-an itu koordinatornya adalah Pak Awang. Iya. Dan Bu Yenpin sebagai pengurus, Ibu Suwandi salah satunya pengurus juga. Iya. Itu sampai berakhir di tahun 2010 ke atas dan digantikan kembali oleh Bapak Herwanto. Iya. Dimulai dari tahun 2013. Iya. Dan saya sendiri pun menjabat sebagai koordinator sejak tahun 2017. Iya. Jadi regenerasi yang sangat berjalan ya Pak ya. Kalau kita tahu Pak Pius sepuh dan sudah almarhum, kemudian Bu Yenpin, Bu Suwandi, Pak Awang, dan sekalian sekarang nih generasi yang muda ini, Pak Hero, Pak Yudi, semoga terus generasi muda terus juga aktif, mempunyai semangat yang sama. Amin. Nah Pak Yudi, berapa sih anggota dari PDKK Santa Teresia ini? Ya, kami saat ini PDKK Santa Teresia beranggotakan 42 orang. Iya. Dengan terdiri dari mulai yang masih muda OMK sampai yang sudah oma opa. Iya. Dan kami pun sebagian besar pasuntri, pasangan suami istri dalam tim tersebut. Iya. Jadi sama-sama melayani, sama-sama berdoa gitu ya. Benar. Pak. Iya, terima kasih Pak Yudi. Ternyata beranggotakan 2 orang terdiri dari pasangan suami istri yang banyaknya.
Benar. Nah Pak Yudi, kalau bentuk doa atau susunan doanya dalam Persekutuan Doa Karismatik Katolik ini Ya. tentu punya susunan ya. Benar. Untuk susunan dari Persekutuan Doa kami adalah pertama-tama dimulai dengan biasanya dimulai dengan acara pujian. Iya. Pujian tersebut pujian di awal merupakan kita saling menyapa satu sama lain dengan para umat yang hadir dan tim yang hadir juga di situ. Kita saling berkenalan, saling menyapa, bagaimana kabarnya di hari ini dan bagaimana keadaannya saat ini. Nah, setelah perkenalan dan saling kita menyapa, maka kita mulai memasuki dengan diawali dengan doa untuk pembukaan dari persekutuan doa. Setelah itu sesi mengucap syukur bahwa selama ini begitu besar kasih Tuhan kepada kita yang telah Dia berikan kepada kita. Kita disadarkan bagaimana rahmat dan berkat anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita selama hidup kita saat ini. Disitulah kita harus bisa menyadari dan mengucap syukur atas pemberiannya. Nah, setelah dari mengucap syukur, kita mulai dengan puji-pujian untuk menaikkan nama Tuhan. Di situ kita puji-pujian, dan setelah puji-pujian mulai kita masuk lebih dalam lagi, yaitu dengan menyembah Tuhan. Di situ suasananya lebih kusyuk, kita lebih dalam untuk mendekatkan diri, bagaimana kita merasakan Tuhan tuh hadir pada saat kita lagi memuji dan menyembah Dia. Itu sungguh luar biasa. Pada saat itu biasanya kita bisa merasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Setelah kita menyembah Tuhan, nanti ada pembawa firman-Nya. Pembawa firman ini biasanya banyak sekali yang kita undang. Mulai dari tim kami dan umat yang ada di Paroki Ratu Damai, bahkan sampai kita pun mengundang dari pembicara dari luar kota seperti Jakarta, Palembang. Nah, seperti itu untuk pembawa renungannya, pembawa firmannya. Setelah itu biasanya kita ada untuk bisa mendoakan jika ada umat yang ingin minta didoakan setelah firman selesai. Dan setelah mendoakan satu sama lain, kita pujian untuk persembahan, dan pada akhirnya ditutup dengan doa lagi dan pujian penutup. Kira-kira itu susunan acara daripada Persekutuan Doa Santa Teresia. Nah Pak Yudi, tadi Pak Yudi katakan awalnya puji-pujian, bernyanyi, itu yang melakukan siapa ya? Puji-pujian, nyanyian, yang memimpin, yang bertugas itu siapa? Kami tim dari PDKK Santa Teresia. Jadi bergiliran, bergantian. Benar sekali. Dan semua mendapat kesempatan untuk melayani di Benar dalam sekali. tim puji-pujian. Ya. Terima kasih Pak Yudi. Nah, tadi Pak Yudi katakan awalnya itu Persekutuan Doa ini dari rumah ke rumah gitu. Ya. Nah, saat ini di mana? Saat ini kita sudah tidak lagi di rumah ke rumah. Ya. Karena kemurahan hati Romo dan berkat Tuhan juga. Sekarang kami sudah di Gereja Ratu Damai, tepatnya di GSG lantai 2. Setiap hari Senin jam 7 malam dimulainya acara kami, Persekutuan Doa Santa Teresia. Iya, jadi saat ini tidak lagi dari rumah ke rumah, tetapi diadakan di GSG lantai 2 Paroki Ratu Damai setiap hari Senin
pukul 7 malam gitu. Benar. Nah, Pak Yudi, selama tadi Pak Yudi katakan 80 tahun ya PDKK Santa Teresia ada di paroki ini. Apa saja sih yang sudah dilakukan pelayanan, maksudnya yang sudah dilakukan untuk gereja dan untuk mungkin masyarakat keluar ya, maksudnya keluar dari gereja Katolik untuk masyarakat setempat atau masyarakat di mana, apa yang sudah pernah dilakukan PDKK Santa Teresia tentunya sebelum masa pandemi kita ini. Baik, Bu Cucu, PDKK Santa Teresia untuk dalam lingkup gereja, kami selalu terlibat aktif dalam liturgi gereja, seperti kur, tata laksana, dan sebagai petugas parkir. Kami selalu ikut serta dalam liturgi gereja, serta anggota tim kami pun terlibat aktif dalam setiap lingkungan yang mereka tempati. Karena tempat kita juga timnya bukan hanya dari Teluk Betung saja, tapi dari berbagai tempat, dan mereka pun tetap terlibat aktif dalam gereja, di lingkungan gereja masing-masing. Dan biasanya kami selalu mengadakan acara retret untuk mempertebal, memperdalam iman masing-masing umat, mengundang mereka untuk bisa mendalami, mengenal lebih dalam lagi. Biasanya salah satu contohnya adalah seminar hidup baru dalam roh atau singkatannya SADR. Itu tiap tahun kita adakan acara SADR. Selain acara SADR, ada pun kursus evangelisasi pribadi yang baru saja kita lakukan, yaitu dengan singkatan CAP. Di Paroki Ratu Damai ini, dan kadang-kadang kita ngadakan juga ada KRK Kebangunan Rohani Katolik. Kalau pelayanan ke depan, Pak, pelayanan maksudnya keluar dari gereja. Untuk ke masyarakat yang telah kami lakukan sebelum pandemi, yaitu baksos. Baksos kita mengadakan 2 kali. Pertama, kita adakan pembagian sembako untuk bagi para pemulung-pemulung di pinggir jalan, itu di kawasan Bandar Lampung, mulai dari Teluk Betung, Panjang, dan Tanjung Karang. Dan baksos yang kedua, kami pernah berkolaborasi dengan komunitas Ehi Paseko, yaitu itu juga bagi sembako di daerah Tanjung Karang pada saat itu. Setelah itu kami pun pernah kunjungan ke panti asuhan Darussalam di Kota Bumi, dan kami pun memberi bantuan dari mulai sembako sampai keperluannya. Setelah itu kami pernah memberikan bantuan kepada siswi SD Safirus Teluk Betung. Yang kurang mampu, khususnya kurang mampu sekali. Jadi kami memberi bantuan secara donasi kepada mereka. Jadi memang waktu itu kami mendapat kabar bahwa ada beberapa siswa-siswi yang kurang mampu, sangat prihatin. Jadi akhirnya kami bisa memberikan donasi seperti itu. Nah, Pak Yudi, kita tahu dalam masa pandemi ini kan kegiatan sangat-sangat dibatasi. Apalagi kegiatan untuk berkumpul. Tentunya ada kerinduan dari anggota-anggota Persekutuan Doa ini yang sudah lama mungkin tidak berjumpa sama saudara. Apa sih, Pak, yang dilakukan atau kegiatan apa dalam masa pandemi ini? Apakah kegiatan dalam Persekutuan Doa tetap dijalankan dengan virtual, atau apakah bantuan ke masyarakat itu tetap dilakukan saat masa pandemi ini? Memang benar, saat pandemi ini kami sangat sulit ya, terbatas ya untuk bisa melakukan kegiatan apapun. Pada saat ini kami tim hanya bisa berkomunikasi melalui grup WA saja. Iya. Dalam grup
PDKK Santa Teresia yang selama ini yang kami jalankan yaitu membuat renungan harian dari masing-masing tim secara bergilir dan sharing jika ada yang ingin men-sharingkan sesuatu di dalam grup tim. Dan kalau memangnya ingin mencapai ingin lebih jauh lagi, biasanya kami karismatik, tapi bukan di Bandar Lampung ini, di Jakarta khususnya mereka sudah membuat link dengan Zoom itu dengan berbagai macam acara retret. Nah itu biasanya seperti itu yang kami sarankan kepada anggota tim, karena kami sendiri pun tidak melakukan Zoom. Jadi benar-benar off sama sekali person doa kami, dan bila mana kita pengen ikut ya kami sediakan juga Zoom, tapi yang untuk Jakarta punya. Kira-kira seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Yudi. Nah Pak Yudi, di akhir pembicaraan kita saat ini ya, nanti kita akan berbicara juga di lain-lain kesempatan dan tayangan yang lain. Apa sih himbauan Pak Yudi, saran atau ajakan pada para anggota dan juga pada umat yang melihat tayangan kita ini? Buat para anggota tim kami dari PDKK Santa Teresia, salam sehat selalu. Teman-teman, saat ini kita belum bisa berkumpul, tapi kita tetap semangat dalam menjalani hidup ini dengan caranya yaitu tetap berdoa, tetap menjalani relasi dengan Tuhan, yaitu melalui pujian dan penyembahan secara pribadi, dan selalu merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Semoga itu menjadi bekal kita selalu, menjadi pegangan kita dalam bisa melewati badai pandemi ini. Iya. Terima kasih Pak Yudi atas perjumpaan, atas waktunya yang bersedia hadir di tempat ini menjelaskan kepada kami apa itu PDKK Santa Teresia. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, demikian pembicaraan kita. Terima kasih atas perjumpaan juga dengan Bapak Ibu melalui channel YouTube ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Akhir kata kami ucapkan selamat pagi, salam untuk keluarga dan orang-orang yang terkasih.